Oke, itu adalah kira-kira review terkait muatan, terkait elektrostatis, yang muatan listrik, gaya kolom, terus medan listrik, hukum Gauss. Selanjutnya akan kita bahas terkait potensial listrik ya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian terkait energi potensial listrik. Jadi gini, jika ada sebuah partikel bermuatan ditempatkan di ruang yang mengandung medan listrik, maka partikel tersebut yang awalnya diam akan bergerak. Jadi misal yang merah ini adalah medan listriknya, ini adalah medan listrik. Ini ditempatkan sebuah partikel Q yang biru ini. Ketika partikel ini ditempatkan di medan listrik, maka yang awalnya mula-mula diam, maka dia bisa bergerak. Ada perubahan energi kinetik yang semula diam menjadi tidak, dia bergerak, nggak bisa sini atau bisa lurus atau bisa ini, terserah ya. Jadi mengalami penambahan energi kinetik. Nah, penambahan energi kinetik ini berakibat pada, bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah adanya kerja dari luar atau adanya energi lain yang mengalami pengurangan dan mengalami perubahan bentuk menjadi energi kinetik. Nah, energi yang paling mungkin adalah energi potensial. Dalam hal ini adalah potensial listrik. Kurang lebih analoginya sama ketika kita menempatkan, misalnya ada suatu, kita tempatkan suatu bola misal ya, pada ketinggian misal di sini 2 meter, pada ketinggian H 2 meter. Nah, misal ini awalnya kita pegang, diam, ketika ini kita lepas, nah, maka bola ini akan bergerak. Dalam hal ini, yang awalnya di sini energi potensialnya itu maksimum, nah, ketika di sini, nah, sebagian energinya berubah. Ada yang energi potensial sama energi kinetik. Energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Begitu juga posisi ini bisa ini dan selanjutnya kayak gitu. Jadi yang paling mungkin dalam konteks ini adanya muatan dalam medan magnet, maka yang paling mungkin adalah adanya energi lain yang mengalami pengurangan. Dalam hal ini adalah energi potensial. Kita tahu bahwa perubahan energi potensial delta EP sama dengan negatif dari kerja W yang dilakukan oleh gaya konservatif. Dalam hal ini kita tahu bahwa energi gaya listrik merupakan gaya konservatif. Maksudnya di sini adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Tapi terserah lintasannya begini atau begini atau begini, terserah. Yang jelas dia yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir. Oke ya. Dari situ maka kita tahu ini, tolong di note ini. Perubahan energi potensial sama dengan negatif dari kerja yang dilakukan gaya konservatif. Jadi perubahan energi potensial sama dengan negatif kerja yang dilakukan oleh gaya listrik itu sendiri. Nah, dalam hal ini muatan Q tadi berada di medan ER ya, misal medannya ini adalah medan, kita simpulkan E fungsi R, maka gaya yang dialami oleh muatan adalah F sama dengan Q gini kan, ini pelajaran sebelumnya juga gitu. Nah, kayak gini. Jadi kerja yang dilakukan oleh untuk memindahkan dari posisi 1 R1, ini misal titik acuannya di sini, ini R1 ke R2, dari sini ke sini adalah W12. Kerja yang dilakukan untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 adalah integral FR dr. Kita tahu bahwa usaha merupakan apa? Gaya dikalikan perpindahan kan gitu. Visda 1. Nah, dalam ini adalah gayanya, ini adalah
perpindahannya. Ini integral. Kita tahu bahwa F, nah ini sama dengan QE. Nah, QE. Kita tahu karena Q adalah konstanta, maka tidak perlu diintegralkan, dia tidak fungsi R kan. Dia dikeluarkan E dr. Nah. Oke, dari sini saya ingatkan lagi, kerja oleh gaya konservatif adalah negatif energi potensial. Dalam hal ini adalah perubahan energi potensialnya, misalnya ini kita sebut perubahan energi potensialnya delta U sama dengan minus W12. Nah, yang mana perubahan energi potensial itu sendiri adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. U saat R2 minus U saat R1 di sini ya. Ini sama dengan minus Q integral dari R1 ke R2 ER dr. Oke, dari sini maka kalau mencari U2 energi potensial di titik U2 sama dengan ini pindah ruas ya kan. Pindah ruas ke kanan UR minus Q integral ER dr dari R1 sampai R2. Oke. Ini adalah besar energi potensial listriknya. Ya. Kemudian ini contoh kasusnya kita menggunakan misal satu muatannya. Muatan Q yang tadi adalah persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya ini kita ada studi kasusnya ada Q yang terletak di medan yang ditimbulkan oleh muatan Q besar ini. Dia berjarak R1 dari sini. Dari muatan Q. Maka medan listrik dengan hukum Coulomb kita tahu E yang disebutkan oleh muatan Q adalah K. Q ini muatan ini kan. Muatan yang menyebabkan medan per R kuadrat ini arahnya. Oke. Maka energi potensialnya adalah kita tahu yang tadi UR sama dengan UR1. Ini U untuk sembarang R. Ini bebas ini berapa. UR1 ini acuan, R1 di sini di titik acuan ya, misal di titik tahingga atau berapa kayak itu. Minus Q integral EQ dr. Nah, karena vektor EQ dan R sejajar, maka ini perkalian dot kan, maka menghasilkan ya wes dihilangkan aja vektor. Ya, maka ya udah di vektornya tanda vektornya hilang. Sama dengan EQ dr. Nah, UR sama dengan UR1 minus Q integral EQ dr. Nah, ini sudah dotnya hilang. Nah, ininya juga hilang kan gitu. Perkalian dot kan menghasilkan skalar. Kemudian UR sama dengan UR1 minus Q. Kita tahu Q ini masuk sini ya. EQ dr. Dari sini maka UR sama dengan UR1 minus Q integral K Q per R kuadrat dr. Ya. Dari sini K ini adalah konstanta, Q juga konstanta, maka K Q per integral dr per R kuadrat. Nah, dari sini maka integralnya ini mulai dari R1 sampai R. Dari sini maka UR sama dengan UR1 minus kaki. Nah, integral dari 1 per R kuadrat dr berapa? Minus 1 per R kan. Ini hasil pengintegralannya dari R1 sampai R. Dari sini maka 1 per R1 minus 1 per R. Oke. Jika R1 pada jarak tak hingga, dalam hal ini misalkan R1 ini dari jarak tak hingga. R1 tak hingga, maka potensial di tak hingga adalah 0, iya kan? Dia sangat jauh dari muatan ini sehingga ya potensialnya 0. Dari situ maka UR sama dengan ini 0. KQ Q kecil Q besar per R. Nah, ini kan apa? Ini 0 kan? Ini R tak hingga berapa? 0 minus plus. Nah, jadi KQ Q besar per R. Nah, dari sini ini adalah energi potensial jika ada suatu muatan yang dipengaruhi oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q. Oke.
dari sini tadi kan energi potensial. Terus bagaimana terkait potensial listrik? Nah, potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan. Jadi kalau tadi UR, ya kan? Nah, kalau VR adalah UR per satuan muatannya ini per Q. Dari sini maka tinggal dimasukkan UR tadi dari slide sebelumnya, dari hasil persamaan sebelumnya, UR1 per Q min delta Q. Nah, dari sini maka ini ketemu VR1 ya, min integral E dr. Oke, Q-nya saling menghilangkan kan. Nah, oke. Tampak bahwa potensial listrik itu semata-mata tergantung pada medan listrik dan tidak bergantung pada muatan yang ditempatkan dalam medan tersebut. Jadi dalam konteks ini misal medan tadi ya, ini dalam konteks tadi ada muatan Q, ini ditempatkan muatan uji titik G di sini, maka dari sini potensial di sembarang R ini dia semata-mata fungsi dari medan yang dihasilkan oleh Q besar ini, yang ditimbulkan oleh Q besar. Dalam hal ini Q kecil ini, nah, dia besarnya potensial listrik tidak bergantung, dia tidak punya pengaruh di sini. Jadi terlihat kan, tidak ada di sini Q di sini, saling menghilangkan tadi. Oke ya. Ya. Kemudian contoh kasusnya potensial listrik oleh sebuah partikel. Berapa potensial listrik sebuah partikel bermuatan Q kecil yang berada pada jarak R yang terletak pada medan listrik yang berasal dari muatan lainnya. Misalnya kayak contoh kasusnya kayak tadi, ini ada muatan Q, ini medan listrik, ini ditempatkan muatan Q di sini. Nah, ini kan ada E kan. Ini medan listriknya kan ini E. Nah, ini F-nya. Nah, dari situ maka ingat edan medan listrik rumusnya ini persamaannya KQ per R kuadrat R. Ini dalam bentuk vektor ya. Ini besarnya, ini arahnya. Maka potensial listrik tinggal dimasukkan. Nah, ini dimasukkan di sini. KQ per R. VR1, nah, VR1 min KQ per R. Dalam hal ini maka ini terlihat jika diambil acuan R1 adalah tak hingga, R1 sama dengan tak hingga, ini sepertak hingga ini 0, ya kan? V saat tak hingga ini 0, maka ya kan ini 0, ini juga 0, maka nah, potensial listrik pada oleh sebuah partikel adalah KQ per R. Dia bergantung pada besarnya muatan yang menghasilkan medan ini dan jaraknya. Oke. Jadi muatan titik yang Q, permuatan Q ini tidak berpengaruh ke potensial listriknya, kayak gitu. Oke. Kita juga bisa mencari medan listrik dari potensial listrik. Kita tahu bahwa mencari potensial listrik itu lebih mudah daripada medan listrik. Karena apa? Karena dari segi persamaan, kalau medan listrik itu melibatkan integral besaran vektor. Sementara untuk potensial listrik hanya melibatkan integral besaran skalar. Tadi dari sebelumnya kan tadi integral E dot dr lah. E dot ini kan nanti menghasilkan besaran skalar kan menjadi integral E dr kan gitu. Nah, dari sini untuk mencari medan listrik dari potensial listrik, kita bisa memanfaatkan operator yang namanya operator del. Operator del atau biasanya nabla gini ya. Dia merupakan bentuk turunan parsial sih sebenarnya operator ini. Jadi operator del ini didefinisikan sebagai D per
turunan parsial terhadap X I plus D per D YJ plus D per DZ. Nah, kayak gitu. Ini adalah operator del. Nah, operator del ini bermanfaat nanti ketika kita mencari, salah satunya mencari gradien, divergensi, dan curve. Dalam hal ini kita mencari gradien. Jadi kita mencari medan listrik dengan menghitung gradien dari potensial listriknya. Jadi E sama dengan V gini. Nah, ya mana kalau ini tinggal ini operatornya dikalikan V. Maka V ini masing-masing diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, dan diturunkan terhadap Z. Jadinya kayak gini. Nah, oke. Yang mana ini menggunakan turunan parsial. Adik-adik di kalkulus sudah belajar terkait turunan parsial kan ya. Oke. Dari situ satu contohnya, misal ini langsung ya. Diketahui potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan titik adalah VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Hitung berapa medan listrik di sembarang jari-jari R. Nah, ini bukan jarannya, ini jari-jari R. Nah, jawaban kita tahu bahwa dalam koordinat kartesian, misal kita ada satu vektornya gini ya, vektor R ini. Vektor ini dalam koordinat kartesian X, Y, Z kan bisa di besarnya ini kan bisa dibuat bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Atau R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kan gitu. Ini dalam representasikan dalam koordinat kartesian. Dalam hal ini maka R ini kita ganti dengan ini. Karena koordinat kartesian kan kita pakai X, Y, Z. V fungsi X, Y, Z yang awalnya V fungsi R ya. Ini V fungsi X, Y, Z sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dengan menggunakan prinsip bahwa E sama dengan gradien dari V, E sama dengan minus gradien dari V ya, ada minusnya. Maka kita masukkan E fungsi X, Y, Z sama dengan minus I dV per dx, turunan parsial terhadap E, minus J dV per dy, minus K dV per dz. Nah, ini do per dz, ini turunan parsial. Maka dari situ maka masing-masing V ini diturunkan, V yang ini ya, diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Z. Nah, dihitung komponennya. Jadi ini bisa menghasilkan, ini kita bisa buat menjadi EX, kita sebut menjadi EX, ini EY, ini EZ. Dalam hal ini langsung EX sama dengan minus, nah ini minus ya, Q per 4 pi epsilon 0 ini konstanta, do per do X, ini turunan parsial. Nah, ini kan Q-nya ditaruh sini kan tinggal seper kan, seper X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah. Nah, ini kan bentuk akar kan bisa diganti setengah. Dari sini, kenapa kok bisa muncul ini? Ayo, tadi gimana? Coba, ada yang tahu? Ini silahkan dicoba ya. Ini kenapa kok dari turunan parsial ini menghasilkan minus setengah 2x? Ayo. Gimana? Nah, ini menggunakan apa ya? Turunan substitusi sih ya. Dalam hal ini nanti ini kita misalkan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ini kita misalkan misal U itu kan. Maka tinggal kita turunkan kan. D per DU. Nah, ini misal U pangkat berapa ini? Min setengah kan. Nah,
dikalikan du per dx. Lah, dalam hal ini du per dx ini, nah, kalau dijadikan kan gini, d per du u pangkat minus setengah ya. Kenapa minus? Karena awalnya di bawah. Terus dikalikan d per dx turunan dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat setengah. Nah, turunannya apa? Ini kita turunkan min, ya kan, setengah u pangkat minus, berarti kan ini hasilnya apa? Min setengah u pangkat minus setengah dikurangi 1 minus 3/2 kan gitu. Dikalikan turunan dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat setengah. Nah, turunannya adalah 2x. Ya. Turunan dari x kuadrat plus y kuadrat 2x ya, ini enggak ada. Jadi u sama dengan ini aja. X kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, turunan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat terhadap x. Nah, ini kan, yang ini kan 0 kan turunannya. Ini adalah 2x. Ini berarti dikalikan 2x. Itu kenapa? Langsung ini di sini min setengah 2x u pangkat minus 3/2 kan sama dengan per u-nya dikembalikan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat 3/2 ini per bawah ya. Dari situ maka ketemu bahwa EX sama dengan ini. Begitu juga untuk EY dan EZ. Cara langkah-langkahnya sama, kita turunan ya. Oke, dari situ maka besar medan listriknya, kita tahu bahwa kalau besaran vektor itu kan E misalnya adalah apa? E kuadrat sama dengan EX kuadrat plus EY kuadrat plus EZ kuadrat kan gitu. Kalau E berarti ya tinggal akar dari ini gitu. Tinggal diakarkan. Oke, dari situ maka ketemu bahwa E adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Oke ya, dari sini terbukti bahwa kita bisa mencari medan listrik dari menggunakan operator del tadi, operator del nabla ini, dengan mencari gradien dari potensial listriknya kayak gitu. Oke, selanjutnya terkait kapasitor. Dari presentasi teman-teman juga sudah bagus kemarin. Jadi ini saya mengulang sekilas. Jadi misal ada dua plat dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, misalnya sini baterai atau apa ya. Maka ketika dihubungkan maka apa? Ketika ini lebih positif, maka ini lebih negatif kan. Itu kenapa? Elektron dari sini, dari plat ini dia ke sini. Ini elektronnya berpindah ini. Itu kenapa? Ketika elektronnya berpindah maka plat ini menjadi lebih positif, ya kan? Sementara yang plat ini lebih negatif, maka elektron dari sini dia berpindah ke plat ini. Itu kenapa dia menjadi lebih negatif. Sampai kondisi di mana tidak ada lagi muatan yang berpindah. Dalam ini ketika ini sudah penuh kayak gitu. Jadi ya, nah dari situ dalam istilah kapasitor kita mengenal istilah kapasitansi kapasitor C, yang mana C di sini adalah Q per V, besar Q per V. Oke, dari situ ya, di pertemuan sebelumnya adik-adik sudah pernah ada menjelaskan bagaimana muatan di medan listrik di plat sejajar. Maka E-nya itu adalah tau per epsilon 0 dengan V sama dengan ED. Nah, tinggal dimasukkan kan ED, Q, E-nya diganti ini,
kalikan D menjadi 0A D per A. Dan maka kapasitansi kapasitor C adalah epsilon 0 A per D. Dari sini terlihat bahwa kapasitansi kapasitor ini dia fungsi A dan D. Artinya apa? Semakin luas A, semakin besar A, maka semakin besar kapasitansinya. Semakin kecil D, maka semakin besar kapasitansinya. Ada lagi bahan dielektrik dalam hal ini. Kalau ini misalnya ketika tidak ada bahan elektrik pakai udara, maka ya pakai epsilon 0 ruang apa. Tapi ketika di sini disisipi oleh bahan dielektrik, maka ada konstanta dielektrik sebagai pengalih. Yang mana K ini pasti lebih besar daripada 1 kan gitu. Untuk cara kerja dielektrik itu sendiri kan yang awalnya muatan-muatan di dielektrik ini dia acak. Ketika ini di sini lebih positif, sini lebih negatif, maka akan ada medan dari plat sini ke sini, ada medan gini kan. Nah, maka lama-kelamaan muatan yang acak ini akan dia terarahkan, dia terpolarisasi lah bahasanya. Dia akan mengalami terpolarisasi. Sampai kondisi di mana ya sudah semua sudah terpolarisasi sehingga bisa dikatakan kapasitor ini sudah penuh kayak gitu. Oke ya, ini kira-kira untuk kapasitor.